Halo teman-teman semua, bertemu lagi dengan saya Nur Sandi. Baik, jadi pada video kali ini kita akan melanjutkan lagi tutorial pembuatan aplikasi penggalangan dana kita. Nah, jadi di video ini kita akan melanjutkan part sebelumnya ya. Part sebelumnya kita udah nyelesain fitur pencairan, cuman baru setengah tuh teman-teman, kita masih stuck di previewnya aja. Kita belum submit ke database, kita juga belum nampilin list ketika ada pencairan, baik itu dari admin maupun dari donatur lain ya. Jadi agendanya kita akan tambahkan fitur itu ya. Harapannya, di video ini kita bisa nyelesain fitur pencairan, biar nanti, di video selanjutnya kita akan kerjakan bagian yang lain ya. Nah, cuman sebelum masuk ke bagian itu, nah ada beberapa yang sebelumnya saya tambahkan di GitHub nih ya, teman-teman bisa cek aja commit terbaru nih 19 Maret, berarti seminggu yang lalu ya. Ada beberapa yang saya update, sebenarnya sih minor-minor aja ya, teman-teman bisa baca lagi detailnya gimana. Nah, cuman biar ringkas coba saya, review sedikit ya. Nah, di sini di campaign controller, di method campaign controller ya di admin, jadi ketika dia itu donatur, linknya itu sebelumnya masih ke sini nih, campaign.edit, query ID. Nah, sedangkan name-nya itu nggak ada, aliasnya nggak ada, routingnya ya. Berarti kita harus ganti tuh jadi manual, misalkan URL/campaign/id/edit. Nah, kalau kayak gini baru bener. Kalau teman-teman pakainya yang atas, otomatis not found atau error gitu ya. Nah, terus masih di controller yang sama ya, di campaign controller, cuman ada di method store. Nah, sekarang karena kita udah implementasiin formatter ya, coba kita cek sedikit deh. Misalkan ada di project, kita klik aja project ya. Terus sekarang kan saya login sebagai admin, terus saya tambah. Nah, di sini ketika kita ketikkan goal misalkan 100.000. Nah, otomatis udah ada formatternya nih teman-teman. Berarti kan kita udah implementasiin helper yang sudah kita buat di video sebelumnya ya. Nah, kita harus validasi tuh ketika insert ke database. Nah, kalau kita pakainya yang ini, misalkan yang required integer, nah itu nggak masuk. Sebenarnya sih masuk ya, cuman angka setelah titik otomatis dihilangkan karena itu kan desimal. Nah, sedangkan kita pakainya integer, nggak bisa tuh ya. Berarti kita harus bikin custom tuh teman-teman. Jadi di sini saya bikin custom yang menggunakan regex. Jadi teman-teman di sini nggak perlu bingung ya apa maksud dari fungsi ini. Tapi buat teman-teman yang pengen tahu bisa baca-baca lagi aja ya di dokumentasi, bisa searching di Google. Nah, intinya di sini inputan yang diperbolehkan itu cuman angka 0 sampai 9 dan juga simbol titik ya. Jadi yang diperbolehkan itu cuman itu. 0 sampai 9 sama simbol titik gitu ya. Jadi kalau misalkan 100.000 itu otomatis masuk ya. Tapi kalau misalkan 100.000-nya pakai koma atau pakai plus gitu itu otomatis nggak masuk, kena error. Nah, terus karena di sini kita pakainya string, kita nggak bisa pakai minimal 100.000. Karena di sini kan kalau kita pakainya string otomatis yang dihitung itu panjang atau length gitu. Jadi kalau misalkan 100.000 itu lengthnya berapa? Misalkan 6. Nah, kita nggak bisa pakai itu. Nah, makanya di sini sebelumnya kan 100.000 ya, kita ganti jadi min-nya 7. Nah, 7 itu dari mana? Kalau kita hitung, nah ini kan 100.000 ya. Ini kan 100 kan 3 digitnya, 3 digit 1, 00, 3 digit, titik 1 digit sama 3 digit angka setelah titik. Berarti kan 7 digit ya. Kalau semisalkan angkanya itu kurang dari 100.000 atau kurang dari 7 digit, nah kita tampilkan error. Jadi intinya minimal panjangnya itu 7. Kalau 99.900 itu nggak masuk, kena error. Nah, karena di sini default validasi Laravel pakainya length atau panjang gitu ya. Nah, kita harus bikin custom message-nya. Misalkan nominal minimal 100.000. Nah, terus ada beberapa yang kita update juga ya. Karena di sini kita perbolehkan masuk simbol titik, kita harus replace tuh teman-teman. Karena kan kita nggak boleh tuh ya titik masuk ke database, nggak boleh. Jadi kita replace simbol titik dengan string kosong aja. Nah, sisanya sama. Terus di method show, karena sekarang kita udah pakai formatter, jadi ketika klik tombol edit yang ini, kita tampilkan juga formatternya. Sebelumnya kan belum ya, nggak di format. Jadi kita tambahkan juga misalkan helper
format uang. Nah, sisanya teman-teman bisa baca-baca lagi aja ya. Nah, di sini ada beberapa, di metode update juga sama, kita tambahkan. Terus di sini juga sama, kita replace. Ada lagi di donation controller, kita tambahkan button dan lain-lain. Jadi detailnya teman-teman bisa cek aja langsung di commit GitHub. Buat teman-teman yang bingung nanti bisa tanyakan aja ya di kolom komentar YouTube. Atau buat yang masih kurang paham bisa diskusi di Discord. Nah, jadi sekarang kita lanjut aja ya untuk ngerjain yang fitur pencairan bagian kedua. Nah, jadi sekarang kita akan fokus aja di halaman cash out ya yang ini. Misalkan saya bisa input dulu buat coba-coba ya. Ini misalkan 152.000, saya review cash out kan, kita belum bikin fungsi nih untuk cash out ya. Jadi kalau saya klik cash out, harusnya belum ada aksi. Udah ada aksi tapi error ya atau failed. Kalau kita inspect elemen, coba kita cek ya arahnya kemana. Saya klik cash out di sini 404 atau halamannya itu belum ada. Nah, kita harus tambahkan itu ya. Jadi sekarang teman-teman bisa buka aja kode editor teman-teman. Di sini saya pakai VS Code. Nah, saya akan tambahkan lagi diffuse terus di campaign ya ada di file cashout.play.php. Saya tutup lagi saya debarnya. Nah, di sini di forum pencairan saya search saja ya. Di sini lumayan banyak nih teman-teman. Nah, misalkan forum pencairan yang ini kita akan tambahkan nih route-nya itu kemana. Misalkan route-nya itu ke campaign titik cash out titik store. Nah, kita belum ada nih yang ini. Kita akan tambahkan juga di root web kita. Jadi sekarang teman-teman bisa buka aja web.php. Saya buka nih ya web.php. Terus saya taruh setelah ini aja deh, yang campaign/id/cash out. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan aja. Kita pakainya root post ya. Misalkan arahnya ke campaign. Coba kita cek dulu kayak yang di atas ya. Kita samain aja kayak gini. Cuman nanti name-nya aja kita bedakan. Nah, terus di sini misalkan ngarahnya kemana? Sama campaign controller. Terus misalkan metodenya itu apa? Metodenya itu cash out store. Nah, sekarang kita belum punya nggak apa-apa. Kita tambahkan juga aliasnya. Di sini aliasnya apa nih namanya? Coba kita pakai campaign titik cash out titik store. Kita coba gini dulu deh. Terus kita berarti perlu tambahkan metode ini ya, yang cash out store. Kita buka lagi campaign controller. Terus kita scroll aja ke paling bawah nih teman-teman. Nah, sekarang di sini kita perlu tambahkan ya. Misalkan kita bikin aja fungsi namanya itu cash out store. Nah, di sini ada dua parameter ya. Pertama itu request. Ini untuk nyimpen request ya. Sama parameter ID. Nah, ini ID untuk validasi aja ya. Kalaupun nanti nggak dipakai juga nggak apa-apa. Soalnya kan di cash out kita di sini kan ada input type hidden ya. Nah, jadi kita biarkan dulu nggak apa-apa. Misalkan di sini saya daidam aja deh, misalkan daidam $request all. Nah, kayak gini dulu. Coba sekarang kita reload nih. Kita reload. Nah, di sini katanya ada error. Errornya itu missing parameter. Kita belum kirimin parameter. Kita bisa tambahkan lagi di cash out yang web kita close aja. Nah, di sini parameternya apa? Kita kirimin campaign ID gini. Jadi sekarang teman-teman bisa reload lagi. Harusnya sekarang udah nggak ada error ya. Coba saya perkecil dulu nih. Terus kita bisa input kayak tadi. Nah, terus saya review cash out. Saya clear dulu networknya. Ini udah di network ya. Terus saya cash out. Nah, di sini masih failed. Masih 404. Kita harus perbaiki itu ya. Nah, coba kita cek satu-satu deh. Pertama, yang forum pencairan ini kan yang forum di bawah nih ya, yang ini. Yang ini saya close dulu. Ini kan berarti forum pencairan kan forum ini nih ya teman-teman. Nah, cuman ketika saya klik cash out, berarti ada di modal ya. Ada di modal ini nih, review aktivitas cash out. Ada di modal, ada di button cash out. Nah, yang button cash out ini kan ketika diklik, dia kan ngejalanin fungsi submit form. Nah, berarti kan kita harus perbaiki fungsi submit form ini ya. Nah, kita bisa scroll ke bawah, terus kita masuk ke submit form. Nah, submit form itu perlu original form atau formnya itu apa.
Nah, kita kan nggak punya ya original form. Soalnya kan yang modal kan dia nggak pakai form, dia kan cuman nge-review aja ya atau nampilin, list informasi. Jadi kita semisalkan bikin aja di sini cons, misalkan namanya original form, ini dari mana? Kita ambil dari kelas form pencairan. Form pencairan kan udah kita tambahkan ya tadi routingnya atau actionnya. Nah, kita bisa pakai itu. Kelasnya form pencairan, kita ambil aksinya kemana. Nah, kita ambil datanya. Datanya dari sini, dari original form tadi ya. Gitu ya teman-teman ya. Nah, misalkan gini aja dulu ya. Kita cek lagi di campaign controller. Di sini kita lakukan debugging aja dulu. Sekarang teman-teman coba reload lagi. Terus kita buka aja ya inspect element. Kita masuk ke bagian network. Coba saya inputkan aja sesuai ya. Misalkan 152.000. Saya review cash out, terus saya klik tombol cash out. Nah, coba saya masuk ke konsol ada error atau enggak. Nah, di sini katanya form data parameter is not of type HTML form element ya. Jadi kita nggak bisa pakai kayak gini nih teman-teman. Coba kita masuk ke cash out dulu ya. Nah, kita nggak bisa kayak gini ya. Sebenarnya sih bisa aja ya, cuman form yang dikirimkan di sini itu harus form yang disubmit gitu. Nah, sedangkan kita kan enggak ya. Kita review list, informasi terus kita submit form lain. Jadi button itu ada di form yang berbeda. Nah, kita nggak bisa pakai itu. Coba kita bikin yang lebih simple aja ya. Di sini kan karena kebetulan nggak ada, upload, nggak ada file, kita bisa hapus nih yang ini. Kita bisa hapus saja. Terus karena cuma 2 data ya, saya bisa cut. Nah, yang method post kan ada beberapa parameter ya. Kita bisa kirimkan argumen URL sama argumen datanya apa. Nah, datanya dari mana? Kita bisa ambil ini original form. Kita bisa cari aja original form. Nah, titik serialize. Nah, di sini metode jQuery ya. Teman-teman bisa cek aja di jQuery. Nah, intinya ketika kita submit atau kita kirimkan request post, ada 2 parameter ya, ada 2 data yang dikirimkan, URL sama data. Kayak gini aja ya. Cuman kita perlu reload nih buat ngeceknya. Coba saya masuk ke network, saya inputkan aja ya, misalkan sesuai 152.000, saya review cash out, saya klik cash out. Nah, ini udah sukses. Cuman responnya itu masih belum sesuai ya. Di sini kan responnya masih bentuknya form tadi yang inputan tadi, ada token, ada campaign ID, user ID, bank ID dan seterusnya. Nah, kita akan handle itu. Tapi sekarang intinya kita udah sesuai nih teman-teman, kita udah mengarah ke controller yang sesuai, ke metode yang sesuai, cash out, store. Nah, kita akan perbaiki di metode itu. Jadi sekarang teman-teman bisa buka lagi di campaign controller. Nah, di sini kita akan validasi dulu ya. Misalkan saya bikin aja validator kayak biasa. Saya panggil kelas validator. Terus kita akan make aja. Nah, make dari mana? Misalkan $request all. Nah, kalau udah di sini rule-nya apa? Nah, kita akan tanganin beberapa ya. Coba kita cek lagi ke atas, kita cari yang form pencairan. Nah, kita baiknya kan di-handle semua ya teman-teman ya. Jadi informasi yang emang kredensial banget gitu ya, kita harus handle. Jadi coba saya copy campaign ID, user ID, terus bank ID sama total dulu ya. 4 nih saya copy. Saya bisa paste terus saya memperbaiki nih. Di sini kan masih error ya. Coba saya perbaikin satu-satu aja dulu. Nah, misalkan campaign ID-nya itu required. Nah, terus kita pastikan tuh ID-nya itu ada di tabel campaign. Gini, kolom apa? Kolom ID. Nah, terus yang user ID juga sama. Nah, karena sama kita bisa duplicate aja nih, saya duplicate terus saya masukkan ke sini, saya cut ya, saya paste. Terus apalagi? Misalkan yang bank ID. Nah, bank ID juga sama. Jadi saya bisa paste lagi. Nah, cuman yang total beda ya. Kita bikin rule lagi. Misalkan rule-nya itu sama required. Di sini walaupun input type-nya hidden, kita perlu validasi ya buat mastiin data yang di-input itu benar. Nah, misal required, terus apalagi? Kita kasih aja numerik ya. Coba kita numerik atau integer. Kita kasih aja integer ya, biar lebih valid. Di sini kan input type hidden teman-teman.
input type hidden, kita nggak perlu formatter ya, jadi kita nggak perlu pakai regex. Jadi kayak gini aja, misalkan total, ada apa lagi, ada cash out underscore amount. Ini sesuai aja ya yang ada di inputan. Kalau kita mau copy juga boleh, cash out amount. Nah terus cash out fee, amount received, sama remaining amount. Kita akan copy semua ya, misalkan part ini saya copy, terus saya bisa paste nih di sini. Nah kita rapikan dulu, terus coba saya pakai multi selection aja ya. Kita bisa kasih aja required semua. Ini ada typo, required, terus jangan lupa koma di akhir. Nah misalkan gini dulu, kita akan perbaiki lagi ya yang cash out amount. Karena kita udah pakai formatter, berarti kita harus pakai regex nih. Di sini kita nggak bisa pakai integer ya. Kalau yang total kan dia belum diformat. Jadi kita langsung pakai integer juga nggak masalah ya. Jadi di sini kita pakai regex. Terus aturannya itu kita bisa pakai slash, tanda atau simbol ini ya, simbol topi atau caret. Nah terus kita bisa tutup pakai simbol plus, dollar, slash. Nah aturannya kita taruh di mana? Aturannya di sini nih, simbol caret dan plus. Jadi di antara ini ya. Nah kita di sini pakai simbol kurung siku ya. Jadi aturannya kita masukkan di sini. Nah misalkan aturannya 0 sampai 9. Nah kita perbolehkan juga titik. Jadi kayak gini ya. Nah nanti detailnya teman-teman bisa baca-baca aja ya. Bisa googling lagi mengenai regex. Nah rulesnya juga lumayan banyak ya di regex itu. Bagus banget ya. Kalau teman-teman mau bikin custom query, searching, dan lain-lain. Tapi intinya di sini kita mau bikin rule yang simple aja buat nanganin angka tadi yang diperbolehkan ya. Jadi sekarang saya bisa copy, terus saya bisa paste nih yang ketiga ini. Kayak gini aja ya harusnya udah selesai nih. Nah cuman saya mau tambahkan juga untuk message yang bank ID. Jadi kalau semisalkan user atau donatur itu belum melengkapi bank, tapi dia submit form, itu kan bank ID kan otomatis null ya. Nah kalau semisalkan null, kan otomatis bank ID required atau harus diisi. Nah sedangkan di sini kita input type-nya hidden. Nah di sini kan boleh nih ya, kita pakai null classing operator. Di sini kan ada string kosong nih ya. Kalau bank ID-nya kosong, dia masih bisa masuk. Nah cuman di sini harus kita handle. Handle-nya kita bisa bikin respon bebas ya, atau message bebas. Nah misalkan kita ketikkan aja bank ID titik required. Nah kita kasih custom message-nya, silahkan lengkapi rekening tujuan gitu ya. Misalkan rekening tujuan terlebih dahulu gini. Gini aja ya biar simple. Nah kalau semisalkan udah, kita bisa daidam lagi. Daidam dollar request all. Cuman sebelum daidam, kita harus tambahkan juga itu ya validator fails. Jadi kalau validatornya ada yang error, kita tampilkan errornya. Kalau kayak gini kan errornya nggak tampil ya. Terus ini nih ada typo. Harusnya kan tabelnya kan bank untuk yang bank ID. Ini user juga sama. Users kayak gini ya. Nah, jadi di sini kita bisa tambahkan aja, kita pakai if condition. Misalkan validator fails. Jadi kalau ada error, kita return. Misalkan return response. Karena di sini kita pakainya Ajax ya. Jadi returnnya response. Misalkan JSON. Di sini misalkan errors. Diisi dengan apa? Diisi dengan validator errors. Terus kita kasih aja misalkan respon kodenya. Misalkan 422. Ini kan identitas ya. 422 kalau ada error di inputan. Kayak gini aja harusnya udah selesai nih teman-teman. Nah kalau udah coba sekarang kita submit nih. Kita submit ulang. Yang ini saya bisa clear juga. Saya review cash out. Terus saya klik cash out. Tuh sekarang udah oke nih. Nah kalau udah oke berarti data yang kita kirimkan di form udah valid. Nah itu ya fungsinya ngevalidasi ya. Jadi kita bisa mastiin tuh data yang dikirimkan di form itu benar-benar valid. Nah next coba kita siapkan dulu deh data yang akan kita insert ke database ya. Misal saya simpan aja ke variabel attributes ya kayak biasa. Nah di sini apa aja yang akan kita insert.
Nah, kita harus perhatikan lagi ya teman-teman. Di sini kan cash out amount, cash out fee, received sama remaining amount. Di sini kan masih ada titik. Nah, titik itu kan harus kita replace. Berarti yang kita simpen ke only cuman data-data ini aja nih yang 4. Sisanya kita akan replace dulu ya. Kita akan perbaiki dulu datanya. Jadi di sini coba saya input aja campaign ID, terus apalagi user ID, bank ID, sama total. Gini. Nah, sisanya kita akan tambahkan juga. Misalkan atribut, status. Nah, default statusnya apa? Default statusnya itu pending. Jadi ketika baru ngeklik cash out, itu kan pending ya. Biar nanti admin review dulu, kalau sesuai bisa dikonfirmasi, kalau nggak sesuai bisa ditolak. Nah, terus kita akan pakai for each aja ya. Sebenarnya sih kita bisa manual ya, kayak yang di atas. Coba kita cek dulu ke atas. Di sini kan ada beberapa nih ya. Sebenarnya sih kita bisa pakai yang ini. Coba saya copy, terus saya paste di bawah. Kayak gini ya. Cuman kan kalau kayak gini kan ada 4 tuh ya. Cash out amount, fee sama seterusnya ya. Ada 4. Kita perlu replace semua. Nah, biar kita nggak ribet, coba saya pakai for each aja. Nah, cuman for each-nya itu data yang selain ini nih. Selain ini ya. Jadi saya bisa pakai for each aja di sini. Misalkan for each $request. Nah, only apa? Nah, only kita bisa copy aja ya. Lumayan panjang nih. Saya copy, terus apa lagi? Yang ini yang fee, terus yang received, sama yang remaining amount. Yang ini. Nah, kalau misalkan udah, kita bisa handle di sini. Di sini kita bisa langsung masukkan aja misalkan atribut $key. Nah, ini kan artinya kan nanti kita akan bikin ya kayak gini ya atribut. Nah, cuman key-nya itu kalau yang atas kan status ya, custom. Nah, ini key-nya itu $key. $key itu apa? Misalkan cash out amount, cash out fee. Kayak gitu ya, key-nya itu ini nama array asosiatifnya. Terus nah, value-nya apa? Nah, kita masukkan aja value kayak gini. Nah, kalau kayak gini, kalau misalkan saya daidam lagi, daidam $atribut, terus kita bisa submit ulang, cash out. Nah, ini udah bener nih ya. Cuman kita cek dulu nih teman-teman. Di sini belum kita replace ya. Kita replace dulu tuh. Ada yang lupa ya, kalau kayak gini kan ya percuma kita bikin perulangan. Jadi kita akan replace pakai str replace, str_replace. Terus kita cari searching-nya apa, misalkan titik, kita replace pakai string kosong, terus value-nya apa, misalkan value. Nah, kalau kayak gini coba saya review lagi, saya cash out. Sebelumnya kan ada titik-titiknya nih ya, ada formatternya. Kalau saya klik yang ini yang terbaru, ini udah bersih, udah sesuai. Kalau udah sesuai berarti kita tinggal insert aja tuh ke database. Nah, jadi sekarang kita bisa langsung insert aja. Misalkan saya bikin variabel namanya cash out, kita panggil model cash out. Jangan lupa di atas ya, di paling atas diimpor nih cash out. Kalau yang belum ada, di sini karena kebetulan auto impor ya, jadi saya nggak perlu tambahkan juga di atas. Di sini cash out apa? Kita langsung aja create, diisi dengan $attributes gini. Nah, kalau sukses kita bisa return, nah return response, sama kita pakainya JSON aja. Terus di sini misalkan data diisi dengan cash out. Ada apa lagi? Nah, misalkan message-nya itu kita ganti ya, cash out berhasil dikirimkan. Kita kasih koma. Misalkan silahkan konfirmasi admin. Barangkali adminnya nggak tahu ya, soalnya kan di sini kan kita belum terapkan email. Di sini kita kasih aja misalkan silahkan konfirmasi admin untuk segera memproses ini ya bener ya request Anda. Cuman di sini agak bingung juga ya atau agak ambigu juga karena yang request cash out atau request pencairannya itu admin yang nge-handle admin. Tapi aturannya harus kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan yang request donatur kan itu kan masuk akal ya. Cuman kalau kayak gini emang nggak masuk akal sih. Admin request ke admin, sedangkan adminnya itu dia sendiri. Itu kan agak aneh ya. Cuman nggak apa-apa. Nah, kita nggak usah pedulikan itu ya. Intinya
alurnya itu sesuai. Jadi kayak gitu dulu. Kalau kita review cash out harusnya saya klik nih cash out. Nah, udah bener. Cash out berhasil dikirimkan. Silahkan lengkapi atau apa ya. Kayak gitu teman-teman. Nah, di sini juga udah sesuai nih, responnya udah sesuai. Sekarang kita coba cek tuh di PHP Admin atau di tools yang lain. Di sini saya pakai di Beaver. Nah, jadi saya bisa buka aja di Beaver, terus saya mau select bintang dari tabel apa? Tabel cash out. Nah, sekarang harusnya udah ada nih teman-teman. Satu data hasil pencairan tadi ya, request pencairan tadi yang oleh admin. Nominalnya 152.000, biaya adminnya 5.000, terus yang diterimanya kan 147.000. Nah, sisanya berapa? Sisanya itu kosong. Nah, karena kebetulan total donasi di project ID 1 cuman 152.000. Nah, sedangkan udah dicairkan semua. Makanya sisanya itu kosong. Bank ID-nya apa? Bank ID-nya kan tadi kan BRI ya. Di sini coba kita cek dulu, ini kan BRI. Terus statusnya pending. Nah, kalau kayak gini harusnya udah sesuai. Nah, tinggal kita bisa buka lagi Google Chrome kita ya. Kita bisa lihat-lihat lagi di sini. Harusnya kan ketika selesai atau tadi ya di submit kan di reload ya teman-teman. Di reload. Terus otomatis inputan formnya juga di reset biar nanti otomatis nggak submit ulang. Nah, terus karena udah di request ya, walaupun statusnya pending di sini harusnya kosong nih. Nominalnya kosong dan nggak bisa mencairkan. Kayak gitu ya. Jadi sekarang kita bisa buka lagi cashout.blade.php, kita akan perbaiki di sini. Nah, pertama ketika kita submit deh. Ketika kita submit berarti masuk ke paling bawah ya di sini. Nah, ketika sukses kita akan lakukan apa? Nah, di sini kita nggak perlu ada card remove ya. Ini kan kita ambil dari yang donasi kalau nggak salah. Di sini saya hapus saja. Atau kalau kita perlu pakai kita bisa tambahkan juga. Nah, terus apa lagi? Karena kita mau reset form ya, berarti kita bisa pakai aja helper. Kita udah bikin juga reset form, namanya reset form. Selektornya apa? Original form. Terus di paling bawah di sini kita kasih timeout nih teman-teman. Misalkan 3 detik ya. Kita kasih timeout 3 detik. Nah, setelah 3 detik kita akan reload halamannya. Jadi kita bisa ketikkan aja location titik reload. Otomatis kan window titik location titik reload. Jadi harusnya ketika submit ini formnya di reset dulu, setelah 3 detik baru di reload gitu ya. Nah, tinggal nanti ada beberapa yang akan kita validasi juga. Tapi intinya kayak gitu ya teman-teman. Coba sekarang kita reload dulu. Nah, di sini kalau misalkan saya request lagi masih bisa ya. Soalnya di sini kita belum handle. Nah, misalkan 152.000 review cash out, saya klik cash out, otomatis di sini di reset ya. Kita kosongkan lagi. Nah, setelah 3 detik halamannya di reload. Nah, jadi sekarang kita buka lagi aja kode editor kita. Coba kita masuk ke bagian ini nih yang informasi bisa dicairkan. Kita akan tambahkan if condition ya. Untuk yang ini yang alert disarankan kita nggak perlu ada condition. Soalnya kan di sini kan informasi aja. Nah, cuman yang bisa dicairkan ini nih yang H3 kita akan kasih condition. Nah, misalkan format uang yang ini saya akan kurangi nih. Jadi di sini kan yang bisa dicairkan itu campaign nominal ya atau total donasi dari project apa dikurangi yang udah di cash out atau yang udah dicairkan. Jadi di sini kita bisa kasih aja campaign, kita akses ke relasi ya atau relationnya cash out. Nah, kita kasih where condition, misalkan where in statusnya itu apa. Jadi kalau statusnya sukses kita akan jumlahkan juga. Kalau statusnya pending kita akan jumlahkan juga. Nah, kalau statusnya selain dua itu kita nggak perlu jumlahkan, dibatalkan atau di reject itu kan bisa mengajukan ulang. Jadi di sini kita kasih aja sukses sama pending. Kayak gini ya. Hati-hati nih teman-teman. Coba kita cek lagi. Kalau sekarang kita reload harusnya minus, soalnya kan udah ada 2 request ya di database. Saya reload. Nah, di sini katanya unsupported operand types integer. Kita akan cek lagi, coba di sini nih. Campaign nominal. Nah, di sini kita perlu sum. Di sini kan
bentuknya kan masih objek ya, kita harus ambil integer, kita pakai sum aja. Nah, kolomnya apa? Cash out underscore amount, gini. Jadi sekarang teman-teman bisa reload lagi. Di sini masih tetap, coba saya daidam dulu ya. Pastikan teman-teman kalau ada error, jangan panik. Kita lakukan debugging satu-satu errornya apa. Ini kayak gini aja dulu, campaign, cash out wherein statusnya itu sukses atau pending. Ada error enggak? Nah, ini salah nih. Saya cut, terus saya move ke sini. Kayak gini ya, ini kelebihan satu. Coba kita cek lagi ada typo enggak. Harusnya sih nggak ada ya. Jadi coba sekarang saya reload. Nah, ini udah bener. 30.400. Nah, ada titik kosong, nggak masalah. Nah, di sini udah bener ya, 300.000 berapa nih? 304.000 ya. Di sini ada titik kosong, kenapa? Apa-apa nggak masalah ya. Nah, berarti kita harus hapus dulu salah satu. Coba saya Ctrl Enter lagi, ini kan buat nampilin ya. Berarti kan ada 304.000. Saya bisa hapus saja satu. Nanti kita akan perbaiki lagi ya. Misalkan saya hapus satu, udah satu nih ya, udah bener. Saya bisa reload. Harusnya sekarang 152.000 ya. Nggak ada masalah. Coba saya copy. Terus saya paste di sini nih. Di sini ada typo kayaknya. Ada typo. Nah, kurungnya kurang. Gini ya. Coba sekarang kita reload lagi. Tuh, sekarang udah bener ya. Yang bisa dicairkannya itu kosong. Kalau kosong, nggak bisa review. Tapi kalau misalkan saya ketikkan lagi 152.000, masih bisa. Nah, ini kenapa? Soalnya di sini kita pakai input type hidden. Input type hidden-nya itu berapa? Input type hidden-nya itu 152.000. Kita belum update. Di sini juga harus kita kurangi ya. Kurangi dengan jumlah cash out. Kayak gitu ya teman-teman ya. Hati-hati, di sini lumayan rigid ya. Logikanya lumayan banyak di sini. Yang sekarang saya bisa copy. Terus saya tambahkan juga di sini campaign nominal. Teman-teman juga bisa rapikan lagi kodenya ya, biar nanti nggak ngulang-ngulang penulisannya lumayan panjang kayak gini. Bisa simpan dulu ke variabel apa, terus kita bisa paste di mana gitu ya. Cuman biar lebih cepat saya pakai kayak gini aja ya. Nah, sekarang saya bisa reload lagi. Kalau saya ketikkan 152.000, saldo tidak cukup. Karena apa? Karena yang tadi input type hidden-nya itu udah kita kurangin. Jadi udah sesuai kayak yang ada di preview yang di sini. Tinggal kita akan tampilkan informasi apa gitu ya setelahnya. Nah, coba sekarang saya back lagi ke sini. Di sini saya mau tambahkan if condition pakai add if ya. Nah, di sini saya mau copy dulu. Saya copy terus saya paste. Nah, sekarang saya mau kasih pengecekan nih teman-teman. Jadi kalau jumlah cash out-nya itu lebih besar dari kosong, kalau nggak ada kan berarti kan kosong ya. Kosong apakah lebih besar dari kosong kan? False. Kalau false nggak akan dikerjakan. Jadi kalau semisalkan ada jumlah cash out di database ya, kalau lebih besar dari kosong kan berarti kan true. Nah, kalau true kita akan kasih informasi. Nah, informasinya apa? Kita akan lakukan di sini. Nah, coba saya kasih keterangan dulu ya. Di sini pakai slash saja nggak apa-apa. Nanti saya hapus lagi. Nah, karena kan kita pakai statusnya kan dua ya. Yang diperbolehkan atau yang dihitung sudah dicairkan sukses sama pending. Nah, di sini misal ketika sukses dulu deh. Ketika sukses sama ketika pending. Nanti kita hapus ya, soalnya kan di sini kan masih dieksekusi sebagai plain text sama HTML, bukan sebagai komentar. Jadi di sini ketika sukses apa? Saya bisa pakai if condition lagi. Misalkan if ketika campaign cash out terus status sama dengan sukses. Nah, kalau kita kayak gini kan nggak bisa ya. Soalnya kan cash out kan bentuknya kan many gitu ya. Kita kan relasinya kan one to many. Bentuknya kan many. Karena dia many nggak bisa langsung akses properti status. Kita harus ambil yang pertama. Misalkan first gini. Nah, cuman kan kalau kayak gini kan nggak bisa ya. Kita kan maunya yang terakhir gitu. Kita mau ambil data pencairan yang terakhir dari user apa. Kayak gitu ya. Jadi sekarang kita perlu tambahkan lagi teman-teman di campaign. Misalkan setelah ini aja ya yang relasi cash out, saya mau tambahkan
namanya itu cash out underscore latest gini. Jadi cash out terbaru ya atau cash out terakhir. Nah, cuman yang cash out latest ini kita nggak pakai hash many, kita pakainya itu hash one. Nah, cuman kalau pakainya hash one, otomatis yang diambil itu yang pertama. Jadi kalau di sini ada dua, otomatis yang diambil yang pertama. Padahal kan kita mau yang terbaru. Yang terbaru kan berarti kan yang terakhir ya. ID-nya kan paling besar gitu. Dari sini kita bisa tambahkan metode lagi yang namanya latest of many. Nah, jadi di sini kita akan tambahkan relasi ya ke model cash out ya atau ke tabel cash out. Nah, cuman kita akan ambil data terakhir. Gitu ya teman-teman ya. Jadi harapannya semoga teman-teman paham nih. Sebenarnya sih kita juga bisa pakai this cash out gitu ya. Kita langsung akses ke metode yang ini. Terus kita bisa pakai latest first. Cuman biar lebih gampang saya pakainya relasi aja. Kayak gini ya. Jadi nanti teman-teman yang masih bingung bisa baca-baca lagi aja dokumentasi Laravel mengenai relationship. Kalau masih bingung kita bisa diskusi di Discord. Jadi sekarang saya bisa close aja. Namanya itu kan cash out underscore latest. Nah, terus di sini kita ganti. Jangan pakainya cash out, tapi cash out underscore latest. Di sini otomatis ya autocomplete saya kebaca. Nah, harusnya kalau kayak gini aja udah bener. Nah, coba saya copy lagi ya satu lagi ketika statusnya itu pending di sini. Nah, cuman kan nggak mungkin juga ya kita pakainya if gitu. Jadi di sini kita pakainya else if aja. Misalkan else if kayak gini. Nah, kalau else kita nggak perlu tambahkan informasi apapun di sini. Nah, misalkan sekarang saya mau pakainya H5 aja. Coba saya kasih displaynya itu block ya, biar nanti kalau ada teks setelahnya otomatis di bawahnya. Nah, misalkan displaynya block kayak gini aja dulu. Terus kita kasih informasi, misalkan sebelumnya Anda telah mencairkan sebesar berapa gitu ya. Misalkan RP titik kita pakai format uang. Nah, di sini kita ambil data pencairan terakhir ya, kita nggak sum keseluruhan. Kita cukup ambil yang terakhir. Jadi kita bisa campaign, terus kita akses lagi cash out underscore latest. Kita akses kolomnya apa? Kolomnya itu kan sama ya, cash out underscore amount kayak gini. Nah, jadi kalau misalkan saya reload harusnya nggak tampil apa-apa, soalnya kan statusnya kan sukses. Kita sekarang statusnya itu masih pending. Nah, next saya mau tambahkan juga paragraf ya. Kita bisa pakai tag P aja. Nah, misalkan saya kasih informasi apa? Terakhir dibuat pada tanggal berapa? Misalkan kita pakai format tanggal Indonesia. Di sini kita ambil lagi sama kayak yang di sini, cuman beda kolom ya. Kalau yang ini kan kolomnya kan cash out amount. Kalau di sini created at. Jadi kapan tuh di requestnya atau dibuatnya kapan? Kayak gini aja. Sama kita akan concat juga dengan sebentar. Saya WordPress dulu ya di sini. Saya hidden dulu WordPress-nya. Nah, di sini saya mau concat dengan jam. Kalau kayak gini kan tanggalnya aja ya. Misalkan 3 Maret atau 27 Maret gitu ya. Nah, di sini kita akan concat dengan jam. Jam sama menit. Coba setelah ini aja, setelah kurung kurawal. Misalkan kita bisa pakai date, HI. Ini kan formatnya ya kayak gini. Nah, kita bisa str to time. Nah, kolom apa? Kolomnya sama. Cash out latest created at. Hati-hati ada typo ya. Kayak gini. Terus saya WordPress lagi. Nah, harusnya sekarang udah bener ya teman-teman. Ini kan created at ya, nggak ada typo. Tinggal saya bisa copy, terus saya paste di sini, gitu ya. Yang komentar ini saya bisa hapus saja. Atau kalau teman-teman mau lebih jelas, bisa tambahkan juga ya di sini komentar, biar nanti lebih gampang ya dibacanya. Di sini lumayan ribet nih, lumayan kompleks kodenya. Nah, ketika pending kita kasih informasi apa? Misalkan informasinya itu admin di sini. Admin apa? Sedang meninjau. Misalkan admin sedang meninjau permintaan pengajuan gitu ya. Pencairan Anda sebelumnya. Nah, sisanya kita bisa hapus nih. Nah, misalkan di sini kita kasih juga sebesar RP berapa ya. Jadi admin sedang meninjau permintaan pengajuan pencairan Anda sebelumnya. Nah, nanti teman-teman bisa ganti juga nih informasi yang ini bebas ya. Di sini saya mau kasih yang simple aja.
Untuk informasi yang lebih bagus, yang lebih baik itu bisa saya sarankan lagi ke teman-teman, bisa update lagi ya. Nah, kalau udah yang paragraf ini kita samakan aja sih nggak apa-apa. Jadi sekarang kita bisa reload. Nah, harusnya sekarang udah ada nih informasi, admin sedang meninjau apa gitu ya, admin sedang apa gitu ya, atau Anda sudah mengajukan pencairan sebelumnya. Jadi kayak gini ya teman-teman ya, cuman biar lebih jelas lagi ya, kalau statusnya sukses itu warnanya apa, kalau statusnya pending itu warnanya apa, kita akan tambahkan coloring di sini ya. Ini minor aja ya, teman-teman juga bebas mau tambahkan atau enggak. Kalau enggak ya berarti bisa langsung di-skip aja ya ke proses selanjutnya. Cuman di sini saya mau tambahkan dulu, jadi saya bisa buka lagi kode editor kita. Nah, saya mau buka model campaign di sini. Saya mau tambahkan juga yang status color. Cuman status colornya saya bukan taruh di sini ya, tapi di model cash out. Cuman biar lebih gampang, saya mau copy dari yang ini. Jadi status color di sini saya copy, terus saya bisa buka model cash out gini. Nah, saya bisa paste setelah yang user. Nah, cuman kan kalau kita tahu di sini kan ada beberapa ya statusnya ya. Kalau kita klik yang cash out nih, saya klik, kita coba lihat strukturnya. Yang status itu ada pending, success, rejected, sama cancelled, ada 4. Nah, kita kalau mau pakai yang ini harus update ya, ada 4. Jadi saya bisa copy dulu nih yang ini, biar gampang ya, saya nggak hafal juga nih teman-teman. Terus saya bisa paste di sini, buat komentar aja sih ya. Nah, misalkan kita ganti ya, coba kita dari yang sukses dulu deh. Yang sukses kita warnanya sukses saja kita samakan, terus yang pending, archive kita ganti ya, jadi pending. Yang pending kita kasih kelasnya itu dark aja ya. Nah, cuman yang ini yang cancel nih kita akan tambahkan juga. Cancelled, sampaikan di sini. Kita kasih kelasnya danger, saya copy juga. Coba saya rapikan dulu. Terakhir apa? Rejected. Nah, kalau rejected saya mau kasih kelasnya itu secondary ya. Jadi warnanya agak muted gitu. Jadi nggak terlalu dark, nggak terlalu putih juga. Misalkan secondary, gini. Nah, kita perlu tambahkan juga ya untuk status teks. Kalau kita mau pakai status yang ada di database, kan kurang bagus ya. Soalnya kan di sini kan statusnya kan success, pending, cancel, rejected ya, jadi kurang readable gitu. Jadi sekarang saya bisa copy aja yang ini, terus saya bisa tambahkan di atasnya. Di sini kita ganti status apa? Misalkan status teks. Nah, kalau udah kita akan ganti ya, colornya kita ganti biar lebih bagus nih untuk penamaan variabelnya. Misalkan kita ganti jadi teks aja. Nah, cuman di sini kita samakan sukses apa. Ketika sukses, teksnya itu dikonfirmasi. Ketika pending, kita ganti ya. Misalkan jadi belum dikonfirmasi. Ketika cancel, misalkan dibatalkan. Nah, terakhir ketika rejected, kita akan ganti jadi ditolak. Nah, kalau kayak gini kan lebih gampang dibaca ya. Nah, tinggal gimana kita buat pakai metode-metode yang ini di cash out kita atau di view kita yang ini. Jadi sekarang yang H5 tadi kita akan tambahkan kelas ya. Nah, kelasnya kita akan concat ya. Kita pakainya teks aja, misalkan teks danger, teks primary, teks success atau apa ya, bebas. Nah, di sini kita akan tambahkan misalkan teks. Nah, kita concat $campaign. Kita akan ambil cash out latest, terus kita akan pakai status color. Jadi kalau status colornya itu sukses kan, sukses ya. Jadi saya bisa copy aja. Saya copy terus saya bisa paste yang ini. Nah, untuk yang status teks kayaknya belum saya pakai ya. Soalnya kan di sini kan informasinya kan udah jelas menunggu atau udah dikonfirmasi. Jadi saya bisa skip aja yang itu. Nah, coba kita reload. Di sini masih belum bener nih teman-teman. Harusnya kan kalau pending, coba kita cek lagi. Kita buka lagi yang cash out. Di sini kita cek ya, kalau pending warnanya apa? Kalau pending itu warnanya dark ya. Coba kita cek, kita klik inspect element, bener atau belum ya maksudnya, buat mastiin aja. Nah, di sini udah bener ya, text dark ya, berarti udah sesuai. Cuman nanti kalau semisalkan sukses, otomatis warnanya hijau. Kalau ditolak atau kalau cancel nanti otomatis sesuai dengan yang ada di method cash out ya, di model cash out tadi. Nah, jadi sekarang kayaknya yang ini udah sesuai nih teman-teman.
Coba kita input lagi 152.000 nggak bisa, saldo tidak cukup. Kalau misalkan saya hapus di sini, di preview tadi ya, di sini kita hapus otomatis bisa. Coba sekarang saya hapus lagi. Saya bisa hapus aja, saya save, terus saya bisa reload. Harusnya sekarang saya bisa ngajuin ulang ya. Di sini kan udah berubah nih warnanya biru. Informasi yang tadi kan otomatis hilang. Coba saya cairkan. Terus saya review cash out, terus saya klik cash out, otomatis sukses. Di sini belum reload ya nggak apa-apa. Nah, otomatis kan setelah 3 detik kan baru di reload ya teman-teman. Jadi baru berubah. Tadi ada delay sedikit nggak masalah ya. Yang penting kan forumnya kan udah di reset. Ketika udah di reset, submit ulang nggak bakal bisa. Jadi kayak gitu ya. Nah, tinggal kalau misalkan udah, kita akan masuk ke menu list pencairan. Jadi setelah kita mengajukan kan kita preview ya, daftar pencairan jadi siapa aja, apakah di request oleh admin atau di request oleh donatur lain. Kita akan tambahkan misalkan setelah menu yang daftar donasi. Nah, jadi sekarang kita buka lagi aja sidebar kita. Nah, sekarang kita akan tambahkan menu baru ya. Misal setelah donasi yang ini, terus saya paste. Nah, di sini kita kasih nama aja apa? Misalkan daftar pencairan. Teman-teman juga bisa ganti ya, daftar cash out atau apapun ya, bebas ya. Nah, tinggal routingnya aja kita arahkan. Kita kasih aja cash out. Nah, di sini belum ada nggak apa-apa ya. Kalau kita reload kan otomatis ada error ya. Jadi kita bisa buka lagi web.php. Di sini kita akan tambahkan misalkan saya bisa copy aja ya. Terus saya bisa paste di bawahnya. Nah, kita ganti yang donation ini misal jadi cash out ya. Terus di sini kita belum punya cash out controller. Cash out coba punya belum? Belum punya ya. Nah, jadi sekarang coba teman-teman buka aja terminal ya. Kita bisa ketikkan aja make controller apa? Misalkan cash out controller. Gini, kita bisa langsung enter. Harusnya sekarang udah ada. Terus di sini kita bisa ganti nih cash out controller kayak gini ya. Saya copy, saya paste juga untuk yang root resource-nya. Nah, harusnya kayak gini aja udah selesai ya. Jadi kalau kita reload, coba saya reload, udah nggak ada error. Kita akan ganti dulu ikonnya teman-teman ya, biar nggak sama nih kayak yang donasi. Coba saya back lagi, kita masuk ke sidebar lagi. Di sini kan FA donate ya, atau face FA donate. Kalau nggak salah di font awesome itu ada yang namanya hand ya, atau tangan. Hand holding USD gini. Jadi kayak tangan gitu ya, tangan atau berdonasi gitu. Kayak gini aja dulu. Coba saya reload. Nah, kayak gini ya. Nanti kalau teman-teman yang kurang suka nih ikonnya bisa diganti ya. Kalau saya klik otomatis controller method index does not exist ya, atau nggak ada. Kita akan masuk ke situ. Misalkan coba saya buka aja ya di cash out controller. Yang web kita nggak pakai, kita bisa close. Nah, di sini biar lebih cepat ya, kita bisa copy aja dari controller yang sudah ada. Biar nanti kita bisa edit-edit aja gitu ya, biar lebih cepat aja sih. Nah, tapi harusnya teman-teman juga udah paham ya, kalaupun harus ngetikin dari awal. Kita kan bisa bikin metode manual satu-satu, metode index, metode data, dan lain-lainnya. Coba saya yang donation aja ya, biar simple. Saya bisa copy aja semua sampai yang destroy, karena kita akan pakai keseluruhan metode yang ini. Terus saya bisa paste. Nanti kita akan update satu-satu ya, update manual aja. Nah, pertama yang donation titik index kita akan ganti. Nah, jadi sekarang yang donation ini saya mau copy paste ya, atau karena udah ada shortcut duplicate, saya bisa duplicate aja. Kita ganti namanya jadi cash out kayak gini. Terus yang di cash out controller kita arahkan ke foldernya itu cash out, nama filenya itu index gini. Nah, kita ganti aja jadi daftar pencairan. Kalau kita reload harusnya sih nggak ada masalah ya, nggak ada error. Cuman view-nya itu atau URL-nya itu masih ngarah ke donasi. Kita akan ganti itu, kita akan handle itu ya. Nah, jadi sekarang coba back lagi ke VS Code. Sini kita akan masuk ke metode data atau ke index dulu ya, ke index aja ya dulu. Nah, di sini ada beberapa ya yang akan saya update. Misalkan nomor sama,
Terus judul project kita akan pakai juga. Nama donatur kita perlu pakai nggak? Jadi sekarang saya bisa pakai if condition aja. Nah, misalkan b if. Nah, if apa? Misalkan out user. Nah, kita cek apakah has role admin. Kalau punya admin, tampilkan donatur. Kalau bukan admin, kita nggak perlu tampilkan tuh nama donaturnya. Soalnya kan pasti namanya kan dia itu sendiri ya. Terus ada apa lagi? Ada jumlah. Kayak gini dulu ya. Terus status sama tanggal cash out. Nah, kita nggak ada ID ya, ID pembayaran atau ID cash out ya. Kalau teman-teman mau tambahkan juga boleh ya, malah lebih bagus. Cuman di sini saya hapus saja biar simple ya. Harusnya sih teman-teman juga tambahkan. Nah, tinggal coba yang ini saya copy, barangkali nanti dipakai ya. Di bawah saya scroll dulu ke bawah. Root yang donation saya ganti jadi cash out. Cash out titik data kita akan ganti nih title sama kita pakai. Nah, yang name ini kita akan pakai if condition. Jadi if apa, yang ini saya hapus saja ya. Terus and if-nya saya move ke bawah kayak gini. Jadi kalau dia has role admin, tampilkan nama donatur, kalau nggak perlu. Terus ada apa? Misalkan cash out underscore amount, ada juga status sama created at sama action. Order number kita bisa hapus saja ya. Harusnya kayak gini aja udah selesai teman-teman. Delete data kita pakai enggak? Kayaknya kalau kita pakai kita biarkan dulu aja di sini ya. Kita biarkan aja, terus coba saya scroll dulu ke atas. Nah, di sini kita ganti. Nah, URL-nya itu ke URL/cashout ya, kayak gini. Atau teman-teman juga bisa ganti pakai route cashout titik index ya. Cuman di sini kayak gini aja ya, biar simple. Coba sekarang saya reload. Harusnya sih ada error ya. Nah, di sini errornya itu apa? Coba saya klik OK, terus saya masuk ke /data. Kita cek ya. Nah, di sini model donation not found. Kita akan masuk lagi ke VS Code, kita akan masuk ke method data. Nah, pertama kita ganti ya yang ini. Kita ganti jadi modelnya cash out. Kita akan pakai relasi campaign sama user, cuman kita nggak pakai payment. Kita hapus saja payment. Yang bank juga kita belum pakai di sini. Nah, terus kita akan tambahkan apakah out usernya itu has role donatur. Kalau iya, kita perlu query donatur atau tampilkan datanya dia aja gitu ya. Kalau enggak, berarti kan admin. Kalau admin, tampilkan keseluruhan. Cuma di sini kita belum punya query scope. Kita akan ambil dari campaign aja. Jadi teman-teman bisa copy aja, coba scroll ke bawah. Nih yang ini saya copy. Saya bisa close, terus saya mau paste setelah ini yang relasi user. Kayak gini ya. Terus saya bisa close saja. Nah, sekarang harusnya kalau saya reload masih ada error ya. Oh, udah benar berarti. Coba saya cek lagi. Di sini orderingnya misal by created at. Setelahnya ada at index column title, ada name. Nah, ini nominal kita ganti. Jangan nominal ya, tapi cash out underscore amount. Nah, untuk yang status juga sama, kita manfaatkan metode yang sudah kita buat ya. Di sini created at sama, yang ID transaksi nggak ada, kita nggak perlu. Nah, tinggal actionnya. Actionnya kita akan update. Nah, untuk actionnya kita cuman butuh 2 aja ya. Cukup untuk yang show sama yang delete. Jadi kita nggak perlu ada if condition nih. Jadi admin atau non admin itu sama. Coba saya langsung return aja di sini. Saya bisa ganti pakai kutip ya, kutip satu aja. Terus saya rapikan dulu, coba saya rapiin. Nah, yang ini nih, yang button hapus, kita cut, kita move ke bawah kayak gini ya. Nah, tinggal yang atasnya kita bisa hapus aja nih. Kita hapus, terus coba kita cek lagi. Rootnya itu bukan ke donation tapi ke cash out titik show atau titik destroy. Kayak gini ya. Jadi kalau misalkan saya reload, harusnya udah bener nih. Di sini ada relasi ke campaign, ada relasi ke user, otomatis ditampilkan ya via embed. Nah, tinggal coba saya langsung akses nih halaman cash out. Apakah ada error? Nah, berarti sekarang udah bener nih teman-teman, udah sesuai. Tanggal cash out-nya tanggal berapa, jamnya nggak ditampilkan ya, nggak apa-apa ya. Soalnya kan di sini kan udah ada tombol detail gitu ya. Jadi kalau mau lihat detailnya apa, ya tinggal masuk aja ke tombol detail atau halaman detail gitu. Sekarang kita akan masuk ke halaman detail atau kita juga bisa hapus nih. Nah, cuman kita pastikan dulu hapusnya itu sesuai. Coba saya scroll dulu ke bawah. Nah, di sini delete data URL kan otomatis ya dari sini
cash out controller. Nah, harusnya sih nggak ada yang perlu kita rubah ya. Kita bisa reload aja. Coba saya reload, terus saya bisa klik hapus. Oke, nah ini tidak dapat menghapus data. Saya cek network. Nah, ini kenapa? Pastinya kan teman-teman tahu ya, kita kan belum handle untuk yang metode hapus. Coba kita yang hapus dulu deh, yang simple-simple aja ya. Nah, yang hapus kan gampang aja ya, kita tinggal ganti aja nih, variabelnya cash out, terus yang ini modelnya cash out. Nah, tinggal ini, misalkan cash out berhasil dihapus atau pencairan terpilih berhasil dihapus. Teman-teman bisa ganti, sesuaikan dengan selera teman-teman ya, baiknya gimana untuk message atau pesannya. Nah, kalau saya klik hapus lagi, otomatis cash out berhasil dihapus. Kita bisa ganti cash out atau kita juga bisa ganti message-nya jadi pencairan. Saya bisa close lagi, terus saya bisa masuk ke project, saya mau coba nyairin lagi nih. Kan saya mau lihat detailnya ya. Nah, jadi saya bisa masuk ke cairkan sekarang. Oh, coba kita back dulu deh. Yang tadi ya, yang detail. Nah, di sini kita ada yang salah nih teman-teman. Donaturnya itu ada 6, tapi listnya cuman ada 4. Ada yang salah ya, ada miscondition ya. Coba sekalian aja ya kita perbaiki. Ada di campaign/show. Nah, kita akan cek. Nah, di sini donatur, donation count. Tapi yang di looping itu ada kondisinya. Nah, kita akan tambahkan juga ya, misalkan where apa. Nah, kita bisa masuk ke mana nih? Yang ini nih. Coba saya wordmap dulu. Nah, jadi gini ya, di donasinya itu yang dihitung itu ketika sudah dikonfirmasi. Sekarang kita bisa reload lagi, harusnya yang ini berubah jadi 4. Gitu ya teman-teman ya. Saya klik cairkan sekarang, saya bisa input lagi, misalkan 152.000. Terus saya review cash out, terus klik aja nih. Nah, cash out berhasil dikirimkan. Otomatis reload, nominalnya juga udah sesuai ya, jadi kosong. Kita bisa masuk ke menu daftar pencairan, statusnya sama, belum dikonfirmasi. Kalau kita klik detail, otomatis error. Nah, jadi sekarang kita buka lagi aja VS Code kita. Nah, yang show kita bisa close aja, yang index kita biarkan dulu ya, termasuk yang sidebar nih kita nggak pakai. Jadi sekarang kita masuk aja ke method show. Di sini kita nggak ada method store ya. Store-nya kan ada di detail tadi. Nah, di sini kita nggak ada method store ya. Store-nya kan ada di campaign cash out ya. Jadi kita bisa masuk aja ke show. Kita akan ganti modelnya itu jadi cash out. Kita nggak perlu ada payment. Terus campaign user sama kita pakai. Tinggal ini variabelnya kita ganti. Nah, terus di sini kita nggak perlu ada pengecekan Ajax ya. Soalnya kan kita nggak ada edit juga tuh. Jadi saya bisa cut aja. Yang ini saya hapus. Terus saya paste. Nah, ini kita ganti ya, jadi cash out titik show. Variabelnya kita ganti jadi cash out. Terus ada beberapa yang akan kita expand. Jadi biar nanti lebih gampang ya. Misalkan saya siapkan aja tuh variabel campaign-nya di sini ya. Sebenarnya kan bisa aja ya, kayak di cash out tadi kita aksesnya langsung di view. Nah, sebenarnya sih teman-teman bebas aja ya mau expand-nya langsung di view atau di sini. Cuman biar lebih gampang saya taruh di sini aja ya. Kita bisa akses cash out, terus modelnya itu campaign gini. Nah, saya tambahkan juga misalkan ke bank. Nah, bank dari mana? Cash out, terus user, terus akses bank underscore user gini. Kita akan find berdasarkan cash out bank ID. Kayak gini ya. Gimana? Ribet enggak? Jadi intinya di sini kan saya mau tampilkan detail campaign ya, sama bank. Cuman kan kita kan nggak punya relasi ke bank. Nah, kita sebenarnya sih punya ya di sini bank ID. Cuma kan bank ID kan berarti kan BRI, BNI. Nah, sedangkan kan kita mau ambil rekening kita gitu. Nah, kita nggak bisa pakai ini. Kita harus bikin condition sendiri. Kita akan tampilkan bank user, ambil dari atau berdasarkan bank ID yang kita pakai. Jadi kita acuannya bukan lagi bank atau rekening utama ya, tapi berdasarkan yang kita input di cash out. Gitu ya teman-teman ya. Nah, coba back lagi ke VS Code. Nah, sekarang kita akan apa nih? Kita akan compact juga ya. Misalkan compact campaign sama bank. Kita bisa masuk lagi ke bagian mana? Bagian show ya tentunya ya. Nah, kita akan update dari mana dulu nih? Coba kita scroll dulu ke atas. Nah, kita akan ganti dulu deh. Misalkan dari title ya.
Title-nya kita ganti jadi pencairan. Kalau kita jalankan pasti error ya, soalnya kan di sini masih pakai variabel donation. Nah, kita kan nggak punya variabel donation. Nah, terus apa lagi di sini route-nya kita ganti, misalkan jadi cash out titik index. Teman-teman juga bisa ganti ya di sini kalau mau. Kalau enggak juga nggak masalah. Kita ganti aja jadi route cash out titik index kayak gini. Coba saya close saja. Terus apa lagi? Kita akan tambahkan kelas pre di sini. Soalnya nanti ada informasi rekeningnya ditampilkan ya. Misalkan font family. Nah, kita akan pakai kurir new gini. Nah, kalau nggak ada, kita akan ambil monospace. Kayak gini aja. Sisanya sih kita akan copy juga sih dari yang halaman cash out sebelumnya. Nah, coba kita update ya satu-satu. Yang ini kita ganti aja jadi 7. Terus donation kita nggak punya ya, tapi kan kita aksesnya kan campaign title. Jadi kita bisa ganti aja nih relasi ke donasinya. Langsung kita akses dolar campaign kayak gini ya. Nah, informasi yang ini yang donatur kita nggak perlu ya, kita bisa hapus saja. Nah, jadi sekarang yang ini ya dari BR nih kita bisa blok sampai mana? Coba sampai if condition aja ya. Hati-hati nih teman-teman, saya bisa hapus semua. Kita akan tambahkan slot di bawah ya yang ini. Yang ini juga yang collage sempat saya bisa hapus. Kayak gini aja ya. Nanti kita akan perbaiki juga. Terus donation payment kita hapus biar nanti nggak error ya. Tapi kita bisa akses halaman ini. Form konfirmasi kita akan pakai. Yang modal form juga sama kita akan pakai. Submit form kita akan pakai juga. Udah deh kayaknya segini dulu ya. Kita bisa reload dulu. Nah, ini ada error. And if kita cek. Errornya di sini di modal. Kita cek ya, kita scroll ke atas. Nah, ini and if-nya kita nggak perlu. Kita scroll lagi ke atas, pastikan nggak ada yang error ya. Udah nih harusnya udah solve. Kita bisa reload. Nah, sekarang harusnya udah ada detailnya gitu ya. Jadi di sini informasi mengenai project, ada deskripsi juga. Nanti di bawahnya kita akan tambahkan aksi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Semoga nggak bingung nih. Kita bisa buka lagi project. Terus kita masuk aja ke yang ini ya, yang kedua yang ada datanya. Teman-teman juga bisa sesuaiin ya dengan yang ada datanya. Nah, kita akan copy ini rekening tujuan. Jadi rekening tujuannya itu berdasarkan data yang ada di sini, di cash out gitu ya. Kan ini kan ceritanya admin ingin mengkonfirmasi. Nah, kalau dia ingin mengkonfirmasi, nah berarti kan nomor rekening kan nggak perlu di hidden ya. Kita tampilkan aja. Nama pemilik juga kita akan tampilkan. Coba sekarang kita copy aja nih yang ini. Kita bisa masuk ke cash out. Di mana? Cashout.blade ya di sini. Kita cari aja yang rekening. Nah, yang ini kita akan copy X card-nya. Terus bank ini kita pakai enggak nih? Kayaknya kita nggak pakai nih teman-teman. Kita kan udah ambil dari sini ya banknya nih. Nah, jadi yang ini bisa saya copy aja terus masuk lagi ke show.blade. Nah, kita akan letakkan setelah card-nya aja ya. Nah, misalkan setelah card tadi. Nah, cuman sekarang kalau kita reload ada error nggak? Coba kita cek dulu deh teman-teman. Kita cek, kita reload. Nah, ini udah bener ya, udah nggak ada error ya. Bank BRI udah sesuai dengan yang ada di sini. Jadi acuannya itu bukan rekening utama, tapi rekening tujuannya itu berdasarkan data yang ada di tabel cash out. Nah, di sini kita nggak perlu ada helper sembunyikan teks. Kita bisa hapus saja. Yang ini juga sama, saya bisa keluarkan terus hapus saja nih yang sembunyikan teks. Kalau udah harusnya otomatis tampil semua ya. Nah, kayak gini teman-teman. Nah, next apa lagi nih teman-teman? Nah, kalau saya lihat nih ya, nah kayaknya saya juga mau tampilkan lagi nih yang progress bar ini. Lumayan ini ya informatif ya. Jadi saya bisa copy lagi yang ini, terus saya bisa paste di sini. Nah, berarti yang ini kita akan biarkan aja ya, ini kan biarkan aja. Terus saya bisa masuk ke cash out. Sama ya kayak yang tadi. Nah, yang ini saya bisa copy. Nah, kopinya dari mana? Saya copy dari yang ini aja, slot footer. Terus saya bisa paste aja di sini. Nah, kalau teman-teman mau samakan dengan yang cash out tadi, di sini kita ganti aja ya jadi body. Kalau yang mau short description juga ya nggak masalah ya, bebas saja. Cuman kalau kayak gini error nggak?
Harusnya sih nggak error ya. Kita bisa reload lagi. Nah, ini udah bener ya, udah nggak ada error. Kita bisa nampilin progress bar-nya, terus kita akan apain lagi nih teman-teman. Nah, terus kayaknya yang rekening ini ya, informasi rekening, biar nanti agak beda dengan yang di sini ya. Saya mau tambahkan kelas lagi teman-teman. Sebenarnya sih bebas ya, teman-teman mau kayak gini juga nggak masalah. Mau ngikutin yang saya kerjakan juga ya nggak masalah ya, bebas aja ya. Jadi sekarang saya mau tambahkan setelah apa nih, yang pre, saya kasih aja kelas alert ya, biar lebih ke informasi. Misalkan alert, alertnya like aja biar terang. Cuman saya mau kasih border. Misalkan bordernya itu primary. Kayak gini. Terus buttonnya ini kita nggak pakai. Jadi saya bisa hapus saja, ganti rekening tujuannya kita hapus. Coba saya reload dulu ya. Saya reload. Nah, kalau kayak gini kan lebih enak ya, cuman kita nggak perlu ada card border yang atas tuh, kita nggak perlu ada. Nah, kita bisa ganti aja nih X card-nya. Saya mau ganti jadi div aja ya, div biasa. Ini juga sama udah ganti ya, pastikan penutupnya ganti jadi div, jangan card. Kalau div aja harusnya sih udah bener nih, ini nggak tebel ya yang atas. Nah, kayak gini aja ya. Nah, kalau udah kita akan tambahkan card baru ya, card untuk konfirmasi. Nah, jadi sekarang kita bisa buka lagi VS Code, terus setelah pre aja ya, setelah ini saya mau tambahkan card baru. Kita bisa pakai X card aja. Nah, misalkan saya kasih kelas aja card confirm ya, biar nanti gampang seleksinya. Kayak gini, saya bisa kasih header ya atau informasi title. Kita bisa pakai X slot lagi. Name-nya itu misalkan header, terus kita akan tambahkan H5 aja. H5 kita kasih margin bottom-nya kosong, terus di sini apa? Title-nya misalkan dibuat pada, nah ini tanggal ya, kita akan tampilkan tanggal Indonesia. Terus sebenarnya sih sama ya kayak yang ada di cash out. Cuma di sini kita langsung ambil dari cash out, kolom created at, terus kita concat juga ya dengan date, formatnya HI biar jam sama menitnya aja. Nah, di sini kita convert dulu jadi waktu atau jadi time. Sebelumnya kan string ya. Di sini kita tambahkan juga cash out created underscore at kayak gini. Jadi kalau kita reload harusnya di bawah sini ada card baru. Kita bisa reload. Nah, sekarang udah ada card baru ya. Nanti teman-teman bisa ganti ya kelasnya, mau primary, mau success, mau danger juga nggak masalah ya. Cuman kayaknya untuk sekarang kayak gini dulu. Saya bisa lanjutkan lagi ya. Nah, di sini saya mau tambahkan beberapa condition. Nah, jadi kondisi pertama, misalkan saya cek dulu apakah role-nya itu admin. Jadi ketika admin, saya mau tampilkan apa ya. Jadi kita bisa pakai if condition aja. Nah, misalkan pakai if conditionnya blade. Hati-hati ya, misalkan out user. Nah, kita cek apakah has role admin. Has role admin enggak? Kalau iya, kita akan tampilkan kelas alert. Kita ratain aja ya dengan ini nggak apa-apa. Misalkan alertnya itu like aja ya, biar terang. Kita akan kasih bordernya itu danger. Kita kasih teksnya danger, biar seragam ya. Terus kita kasih aja teksnya silahkan transfer ke rekening di atas sesuai nominal berikut. Nah, nominalnya nanti kita tampilkan ya. Misalkan nominal berikut gini. Nah, untuk nominalnya biar lebih besar ya, tulisannya kita pakai H1 aja di luar alert. H1 kita kasih kelas juga boleh. Biar lebih bold kita kasih font weight bold. Nah, ini font weight bold di Bootstrap 4 ya. Kalau yang Bootstrap 5 pakainya FW. Hati-hati ya teman-teman ya. Yang pakai versi Bootstrapnya beda. Kita kasih kelasnya aja text danger ya, samain aja. Misalkan RP format uang. Kita ambil dari cash out amount gini. Jadi sekarang kalau kita reload, di sini kan karena kebetulan kan role-nya admin harusnya tampil. Nah, kayak gini ya. Kan kalau kayak gini kan lebih enak ya teman-teman ya. Nah, kalau role-nya donatur kita akan handle juga. Jadi kita akan tambahkan di sini else. Karena kebetulan kan cuma ada 2 role ya, admin sama donatur. Jadi kita langsung aja else, nggak perlu else if. Kita bisa tambahkan alert juga. Misalkan alertnya samain aja like, kita kasih border danger.
Teman-teman juga bisa copy aja ya. Sama misalkan text danger, kita kasih margin bottom-nya kosong. Yang atas juga sama, kita bisa MB kosong. Cuman kita biarkan dulu ya, barangkali di bawahnya nanti ada informasi lain. Kayak gini, misalkan nominal yang ingin Anda cairkan adalah sebesar Rp format uang gitu ya. Misalkan format uang cash out sama kayak yang di atas, cash out underscore amount gini ya. Ada typo enggak? Nah, ini ada typo nih, amount. Nah, udah bener. Kalau udah berarti kita bisa reload lagi. Harusnya sih nggak ada yang berubah ya, soalnya kan kondisinya kan masuk ke donatur. Nah, kita akan tambahkan lagi di bawahnya aksi. Ini kan baru informasi ya. Nah, kita kan aksinya belum ada. Jadi kita akan masukkan ke dalam footer. Komentar ini kita bisa hapus saja. Kita bisa tambahkan slot. Nah, misalkan kita kasih nama, name-nya itu footer. Sesuaikan ya dengan komponen. Misalkan name footer. Nah, jadi di sini ada beberapa yang akan kita cek ya. Kita akan cek per status ya atau by status. Jadi ketika statusnya pending kita akan handle apa? Ketika statusnya itu cancel kita akan handle apa? Jadi kita akan handle semua ya teman-teman ya. Kita nggak bisa handle-nya keseluruhan status kita handle langsung, kita enggak. Jadi ada beberapa yang perlu kita handle biar lebih aman lagi. Misalnya ada cancel, ada rejected, sama yang terakhir ada success. Kita kasih komentar aja ya biar nanti buat nginget-nginget. Jadi nanti kan status kan ada 4 ya, ada pending, cancel, rejected, ada success. Nah, walaupun untuk yang rejected kita belum tahu ya atau belum ada kolom untuk input alasan. Tapi sekarang sih biarkan dulu aja. Kita akan masuk dulu ke yang pending. Nah, terus juga untuk yang pending kita akan cek juga tuh. Nah, kita akan cek apakah kita pakai if condition lagi ya. Cash out, coba hati-hati. Bener ya namanya ya. Cash out user underscore ID. Cek apakah sama dengan out ID. Nah, kita cek apakah sama. Jadi data yang di sini kita akan cek dulu. Yang ini nih ya, yang user ID apakah sama ID-nya dengan yang login. Kalau true, kita akan lakukan apa? Nah, kalau true, kita akan tambahkan button. Misalkan BTN secondary. Kita kasih floatnya left aja ya, biar nanti ada di sisi kiri. Kayak gini, kita kasih aksi, misalkan on click. On clicknya misalkan edit form, nggak apa-apa. Atau kalau mau spesifik, kita bisa ganti jadi konfirmasi juga nggak masalah ya. Cuma untuk sekarang saya biarkan dulu edit form. Rootnya udah ada ya, karena kan kita pakainya root resource, jadi kita bisa langsung aja cash out titik update yang ini. Kita pakainya update, kita kirimkan juga ID-nya berapa. Jadi kita bisa kirimkan cash out ID. Nah, kita tambahkan juga di sini kita aksinya mau apa ya. Jadi kalau statusnya pending kan bisa dibatalkan ya. Nah, pertama saya mau tambahkan button untuk membatalkan gitu. Nah, jadi kalau dia itu donatur atau admin, intinya yang ID-nya itu sama dengan yang ada di cash out ya, artinya dia yang bikin pencairan, nah dia itu bisa membatalkan. Nah, di sini kita akan kirimkan aja ya kayak yang ada di donasi ya teman-teman. Di sini kan ada status, message, color, kita akan manfaatkan itu. Nah, misalkan statusnya cancel ya, artinya kan ingin dibatalkan. Nah, terus pesannya apa? Pesannya yakin ingin membatalkan pencairan terpilih. Kayak gini aja ya. Kita kasih juga kelasnya secondary. Ini ada yang salah ya. Secondary gini. Nah, harusnya udah ya, tinggal labelnya aja. Labelnya batalkan. Nah, jadi sekarang coba kita reload lagi. Harusnya sekarang udah ada button untuk batalkan ya. Jadi intinya kalau statusnya masih pending kita bisa membatalkan. Kalau selainnya pending kita nggak bisa membatalkan ya. Makanya di sini kita masuknya kan ke pending. Kalau pending, oh sebentar. Kita belum ada pengecekan by status pending ya. Di sini kan langsung nih. Kita harus masukkan dulu. Di sini teman-teman bisa pakai switch juga nggak apa-apa ya. Kita pakai switch aja ya biar simple. Misalkan ketika cash out status, nah cek dulu ketika pending. Nah, kita mau bikin if condition kayak gini. Cuman jangan lupa dirapiin ya biar gampang bacanya. Nah, kayak gini aja misalkan switch ketika pending. Pendingnya harusnya sih
kita nggak perlu ada komentar ya, kan otomatis bisa kebaca nih teman-teman, pending, terus saya bisa copy, kopinya dari sini aja ya. Saya bisa copy, terus saya bisa paste nih yang ini. Saya paste, terus saya ganti jadi cancel. Tinggal isinya aja kita hapus ya. Kita nggak perlu tambahkan dulu. Yang ini saya bisa copy lagi, terus saya paste sama yang seterusnya. Kita bikin 3 aja ya. Yang ini saya cut, terus saya paste. Nah, harusnya udah bener ya, ada pending, ada cancelled, ada rejected, dan terakhir ada success. Kita bisa hapus aja komentarnya, terus kita coba rapi-rapi dikit ya, biar gampang bacanya. Nah, kayak gini aja ya. Kalau statusnya pending akan tampil informasi untuk membatalkan, selainnya pending nggak bisa. Nah, pending juga ada pengecekan ketika yang bikinnya itu yang login. Kalau yang bikinnya itu bukan yang login, jadi kalaupun admin nggak bisa tuh ngebatalkan. Jadi kalau yang ngajuin donatur 1, admin nggak bisa membatalkan, harus si donatur 1. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, next kita akan tambahkan juga ya pengecekan lagi. Nah, pengecekannya kita akan ganti di sini. Nah, outnya itu ketika hash role. Jadi out user gini ya, ketika hash role admin. Kalau dia admin, dia kan bisa ngapain ya? Kita akan handle di sini, misalkan hash role admin. Kalau usernya itu hash role admin, kita bisa mengkonfirmasi dan juga bisa tolak ya atau reject gitu. Ini kan membatalkan kan per user ya atau user yang bikin. Nah, kalau admin dia bisa menolak dan juga bisa mengkonfirmasi. Nah, tinggal kita perbaiki aja di sini. Kita bisa rapi-rapi. Nah, misalkan pertama yang konfirmasi dulu ya. Yang ini konfirmasi, kelasnya kita ganti jadi sukses. Terus floatnya kita ganti jadi right ya biar ada di kanan. Nah, terus update juga ini nih statusnya kan sukses ya. Status ini kan status yang akan kita kirimkan sukses. Nah, tinggal message-nya kita ganti. Nah, misalkan yang ini yakin ingin mengkonfirmasi pencairan terpilih. Nah, kelasnya apa? Kelasnya misalkan sukses. Nah, kayak gini ya. Nah, terus saya bisa copy lagi yang ini. Buttonnya aja ya. If-nya nggak perlu. Saya mau tambahkan juga ini kan konfirmasi. Yang ini berarti tolak ya. Tolak. Tinggal ini kita ganti jadi rejected ya. Pertama kan statusnya ya rejected. Nah, kalau yang ini class atau color. Colornya misalkan danger kayak gini. Nah, ini tinggal kita ganti yakin ingin apa menolak ya. Biar gampang aja teman-teman bisa ganti juga message-nya bebas ya. Ini samain aja float right. Terus sisanya ini kita ganti jadi BTN danger. Nah, kalau udah kita bisa reload lagi. Ini kan kebetulan admin ya. Dia admin, dia bisa membatalkan, dia bisa menolak dan juga bisa mengkonfirmasi. Kalau dia itu donatur cuman ada batalkan aja, nggak bisa nolak atau konfirmasi. Gitu ya. Kita akan tambahkan juga margin dikit ya biar lebih rapi. Misalkan yang ini nih, setelah float try aja yang ini pertama, misalkan ML-nya 2. Jadi konfirmasi ML-nya 2 ada di sini nih. Kita bisa reload. Nah, kayak gini aja ya biar lebih rapi. Nah, next kita akan handle juga ketika statusnya itu cancel atau dibatalkan. Nah, kalau statusnya dibatalkan, biar gampang ya kita nggak perlu ada button ya, kan sudah dibatalkan. Kita cukup pakai span atau paragraf bebas ya. Misalkan kita kasih aja kelasnya teks apa. Nah, di sini kita akan concat ya, ambil colornya dari model cash out. Nah, tinggal pesannya aja kita akan customisasi. Misalkan di sini kita akan ganti, kita ambil dari cash out modelnya, terus metodenya apa? Metodenya itu kalau nggak salah kan status color ya, status color kayak gini. Nah, di sini juga sama kita ganti. Misalkan kita akan ambil dulu cash out, kita akses status text. Cuman kan status text kan formatnya kan masih lowercase ya. Jadi masih kecil semua, kita akan kasih akver saja huruf pertamanya aja karena kan cuman satu kalimat ya. Nah, jadi di sini kita tambahkan aja bisa pakai aquars atau akvers. Karena cuman satu ya udah akvers saja ya satu. Nah, kita akan tambahkan juga pesannya. Nah, misalkan di sini kan pesannya kan dibatalkan oleh
siapa gitu ya. Di sini kita bisa ambil aja cash out username gini. Nah, berarti kan kalau kayak gini kan dibatalkan oleh Nur Sandi gitu ya, dibatalkan oleh donatur satu kayak gini ya. Teman-teman juga bisa ganti oleh Anda atau bebas ya siapapun. Nah, di sini kita bisa kasih if condition ya. Jadi kita akan cek juga kalau out usernya itu has role admin. Coba saya enter aja di bawah ya. Di sini saya bisa pakai ternary atau teman-teman juga bisa ganti ya pakai if condition ya, bebas ya. Coba saya rapikan dulu ya biar gampang bacanya. Nanti teman-teman bisa bebas ya edit-edit kayak gimana. Nah, kayak gini aja misalkan oleh siapa? Kita mau bikin if condition. Nah, jadi kalau dia has role admin, kita akan tampilkan nama donaturnya. Misalkan cash out, kita akses user name gini. Nah, tapi kalau selainnya admin, berarti kan donatur ya. Kalau donatur oleh Anda, gini aja. Biar simple. Ini kan kalau statusnya cancelled. Kalau saya reload, nggak akan ada yang berubah ya, soalnya kan statusnya kan masih pending. Kita bisa back lagi. Nah, kita akan tambahkan juga ya ketika statusnya itu ditolak. Nah, kalau statusnya ditolak, ada beberapa yang akan kita update ya. Nah, kalau ditolak berarti kita harus sertakan juga alasan ditolak ya. Kita akan tambahkan juga tuh teman-teman kolom untuk misalkan reason rejected ya, alasan ditolak. Nah, cuman untuk sekarang kita bisa tambahkan aja di sini. Kita nggak perlu ada if condition kalau nggak salah ya. Nah, jadi kita bisa langsung aja ya ditolak. Ini kan ditolak oleh admin karena apa? Nah, kita akan masukkan juga alasan ditolaknya kenapa. Jadi kita bisa tulis saja cash out. Di sini belum ada ya kolom reason rejected, kita akan tambahkan. Nah, misalkan kayak gini dulu oleh admin karena nominal nggak sesuai atau karena belum mencapai batas minimum atau apa ya. Jadi nanti kita akan tambahkan juga untuk yang itu. Nah, next ketika statusnya sukses. Jadi ketika sukses kita akan tambahkan juga ini, saya rapikan dulu. Saya bisa paste, rapikan lagi. Ketika statusnya sukses, kita akan ganti ini di sini. Misalkan berhasil dikonfirmasi. Ya kan ini kan dikonfirmasi ya sukses oleh admin gini. Segini aja cukup. Nah, kalau kayak gini kan udah rapi nih ya, udah bener ya teman-teman ya. Kita bisa cek lagi, kita bisa reload. Nah, coba kita satu-satu ya, kita cek dulu yang batalkan. Kita ya, ini katanya validator not found. Kita belum ada ya. Kita harus handle dulu di sini. Kita akan handle update validator not found. Kita impor di atas. Hati-hati kita ambil yang Illumines support packages. Nah, di sini kita impor ya. Hati-hati. Coba kita cek update. Nah, di sini apa aja yang akan kita update? Kita akan tambahkan di sini. Nah, cuman sebelum kita update, gimana kalau kita tambahkan aja ya kolom yang tadi yang recent rejected. Jadi sekarang teman-teman bisa bikin aja migration baru. Kita pakai command make migration. Misalkan add apa? Kolom gitu ya, biar spesifik. Misalkan recent underscore rejected to apa? Tabelnya kan cash outs underscore table. Kita bisa enter. Ini created berarti kan udah bener ya, udah sesuai, udah bisa kita klik nih. Nah, tinggal di sini kita akan tambahkan. Misalkan kita pakai table string. Di sini teman-teman bisa pakai string ya, atau kalau alasannya kemungkinan itu panjang, kita bisa ganti jadi text. Di sini saya mau pakai string aja ya biar nggak terlalu panjang. Misalkan reason underscore rejected. Nah, kita kasih after ya. Jadi saya mau letakkan setelah apa? Misalkan setelah status. Nah, saya mau tambahkan juga null label. Soalnya kan di sini kan kolom baru ya. Kita kasih null label biar nanti nggak ngaruh atau nggak ngefek ke proses sebelumnya. Nah, di sini kita bisa tambahkan aja drop column. Nama kolomnya misalkan reason rejected. Kayak gini ya. Hati-hati ada typo nggak ada ya. Kalau nggak ada kita bisa langsung migrate. Nah, cuman karena kebetulan udah masuk ke migration ya, jadi kita tambahkan aja tuh relasi ke tabel cash out ya, biar sekalian ya. Nah, biar lebih konsisten lagi datanya. Jadi kita bisa masuk ke cash out. Nah, kita akan cek lagi ya, ada beberapa yang akan kita tambahkan. Ada campaign ID, user ID, sama bank ID. Berarti kita butuh 3 kolom ya.
Nah, teman-teman bisa copy aja dari yang sudah ada, di sini udah ada banyak ya, add relationship. Nah, tinggal kita akan copy dari yang mana. Misalkan saya mau copy dari yang bank setting aja ya. Nah, coba sekarang saya bisa tambahkan, bikin migration baru, make, migration. Nah, misalkan apa, add relationship. Nah, misalkan tuh apa, tabelnya kan cash outs underscore table. Kita enter, terus kita bisa klik aja. Yang ini saya mau copy nih. Saya mau copy 2 sekalian ya, atau satu juga nggak masalah. Sama yang delete-nya juga saya copy, biar cepet ya. Terus kalau udah di-copy kita bisa close aja. Nah, tinggal kita paste di sini, kita akan rapikan. Nah, pertama itu campaign ID. Nah, berarti kan on apa? Tabelnya kan campaigns. Hati-hati ada typo campaigns. Terus yang ini kan user ID. Nah, berarti kan tabelnya kan users. Sama yang terakhir itu kan bank. Kita ganti ya, yang ini kita ganti jadi bank ID. Tabelnya juga bank. Nah, ada beberapa yang kita update juga ya. Kalau di sini kan cascade ya. Jadi ketika dihapus main table-nya ya atau tabel reference-nya, kita mau lakukan aksi apa? Nah, kalau data campaign dihapus itu nggak boleh ya. Soalnya kan lagi di cash out ya. Di cash out ada datanya, kita restrict. Jadi yang ini kita restrict aja semua, kita tolak. Jadi kalau user itu udah pernah mengajukan, udah pernah melakukan proses di cash out, kalau dihapus nggak boleh. Kita reject atau kita tolak. Nah, next ini kita ganti ya, nama tabelnya kan cash out. Tinggal kita ganti bank ID-nya jadi, coba duplikat aja ya, karena bank ID kan ada ya. Yang ini campaign ID. Terus saya ganti juga yang setting jadi apa? User underscore ID. Campaign ID, user ID, sama bank ID. Pastikan nggak ada yang salah ya teman-teman ya. Ini kan relasi. Kalau relasinya ada yang salah biasanya ketika rollback atau migrate error. Nah, kalau udah saya bisa close aja semua nih yang terkait migration. Terus saya bisa jalankan PHP Artisan Migrate. Nah, kalau kayak gini berarti udah sukses nih. Kita bisa close, kita pastikan lagi di tools kita ya, PHP MyAdmin maupun di sini saya pakai di Beaver. Nah, kalau saya klik Ctrl Enter belum berubah. Udah ada ya kolom recent rejected. Nah, tapi untuk yang relasi belum tampil, saya harus refresh dulu ya. Nah, untuk refreshnya saya bisa masuk ya ke koneksi. Terus saya bisa klik nih yang ini. Kebetulan kan saya pakai localhost MySQL ya. Saya refresh. Nah, kalau saya Ctrl Enter lagi, saya preview lagi, udah ada nih. Nah, sekarang saya bisa klik campaign ID. Kalau diklik user ID bisa. Gitu ya teman-teman ya, fungsinya relasi. Bukan cuman untuk bisa diklik ya. Nah, tapi untuk mengikat ya antara beberapa tabel. Biar tabelnya kan bisa konsisten ya. Jadi kayak gitu aja ya teman-teman ya. Coba kita lanjut lagi. Nah, yang update ini kita akan perbaiki lagi. Nah, jadi yang ini kita bisa hapus saja ya. Terus yang status kita biarkan aja. Nggak perlu ada in apa gitu ya. Nanti tugasnya teman-teman buat ngerapiin lagi validasinya biar lebih baik. Kita akan tambahkan juga recent rejected. Nah, ketika apa? Jadi alasan ditolak itu harus diinput ketika kita kasih required if ya. Jadi ketika kolom statusnya itu value-nya rejected. Kalau nggak rejected, ya udah kita kasih null label aja kayak gini ya. Jadi simple tapi bisa lebih tervalidasi lagi. Nah, sisanya kita samain aja, kita ganti yang ini jadi cash out. Terus apa lagi? Nah, yang donation kita ganti jadi cash out. Kita tambahkan juga ya setelahnya recent rejected. Kita ambil dari $request sama recent rejected. Ada typo nggak ada ya. Nah, next kita akan bikin custom status text. Kayak gitu ya teman-teman ya. Nah, tinggal yang ini kita nggak perlu. Kita bisa hapus saja. Kita bisa hapus. Terus yang status text kan ada berapa ya. Ketika sukses, ketika cancelled, dan ketika rejected. Nah, kita akan update misalkan sukses dulu. Terus ketika cancelled sama ya, kita bisa pakai. Kita ganti jadi else if aja ya sama. Kita tambahkan di sini kita ganti rejected. Ketika sukses dikonfirmasi, ketika cancelled dibatalkan, ketika rejected kita ganti jadi ditolak. Nah, ini kita ganti ya sama cash out.
Nah, ini juga sama, donasi juga harus kita ganti. Misalkan pencairan berhasil apa. Kalau di sini pencairan berarti yang bawah juga sama. Kita ganti ya, pencairan. Kalau yang ini cash out biar lebih konsisten. Nah, kalau udah, sekarang kita bisa reload lagi. Harusnya kalau semisalkan tolak, di sini belum apa-apa ya. Kalau dibatalkan, coba kita batalkan ya. Nah, sekarang udah dibatalkan ya, udah bener. Nah, berarti kan kalau kita reload, otomatis ada teks nih dibatalkan oleh Nur Sandi. Gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kebetulan request-nya kan oleh admin ya. Nah, diproses oleh admin. Kita akan handle ini ya. Kalau dia itu admin, ya udah dibatalkan oleh Anda. Coba saya masuk ke show lagi, yang cash out ini saya bisa close aja, scroll ke bawah ya. Nah ini, kita cek ketika hash role admin, iya, ini kan hash role admin ya, out user kan hash role admin. Kalau dia hash role admin, kita akan tampilkan kan nama dari donatur. Nah kebetulan donaturnya admin, makanya namanya admin itu sendiri ya, atau namanya Nur Sandi tadi. Nah kita bisa tambahkan di sini dan gitu ya, dannya 2 aja. Nah, atau kita juga bisa ganti sebenarnya ya. Kita akan, ganti, kita cek aja misalkan out ID-nya itu sama enggak dengan ini, cash out ID atau cash out user ID ya, kayak gini ya. Nah, kalau sama, kita tampilkan Anda, kalau nggak sama, kita tampilkan nama. Nah, kalau, donatur kan nggak mungkin, memproses data lain ya, harusnya kan nggak mungkin nih tampil nama donatur lain. Kayak gini aja, coba kita reload. Nah, dibatalkan oleh Anda, gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan back lagi statusnya buat ngecek ya apakah, udah sesuai atau belum. Nah, ini yang cancelled kita ganti jadi pending lagi ya. Terus kita save aja, kita bisa reload lagi. Nah, sekarang kita akan coba dulu dari yang tolak deh. Nah, kalau tolak saya mau tampilkan form atau, inputan ya untuk menuliskan alasan. Nah, jadi sekarang, teman-teman bisa scroll ke bawah, kita masuk ke bagian ini nih, yang edit form bisa, atau ke submit form. Nah, cuman sebelum masuk ke sini saya perlu tambahkan juga ya formnya di atas, misalkan setelah alert aja, nah isinya kita bikin aja form group, terus kelasnya itu recent rejected. Nah, defaultnya itu displaynya none ya, jadi kita kasih display none. Terus next apalagi? Kita bikin label kayak biasa. Nah, labelnya for-nya itu recent rejected. Hati-hati ya, ini pakainya minus, ini pakainya underscore. Kita ganti labelnya alasan. Kita tambahkan juga text area. Namanya sama, recent rejected. Ini juga sama. Nah, misalkan calls-nya kita nggak perlu ya, kita hapus saja. Nah, rows-nya berapa? Rows-nya 3 aja ya, jangan terlalu lebar. Kita kasih kelas form control gini. Harusnya sih udah ya segini cukup. Nah, tinggal kita masuk ke bagian edit nih yang ini. Kan model kan ditampilkan kan ketika klik ini ya, ketika klik konfirmasi atau klik edit. Nah, ini nih klik edit form. Nah, kita akan tampilkan setelah ini misalkan if. Nah, kita pakai if statement aja ketika statusnya itu sama dengan rejected. Nah, kita akan tampilkan ya yang recent rejected tadi. Yang displaynya none, kita akan show, kita akan tampilkan. Nah, else kita akan hide lagi. Jadi kita bisa paste. Nah, yang ini kita ganti jadi hide. Nah, kayak gini ya, cukup. Nah, sisanya apalagi nih teman-teman yang akan kita update. Kayaknya segini dulu cukup ya. Nah, ini LED color apa nih? Kita nggak perlu ya. Kita nanti via reload aja ya, atau bebas nanti kita baiknya kayak gimana. Segini sebentar saya perlu hapus card footer ya biar nanti nggak eksekusi aksi lagi. Jadi kayak gini dulu, sekarang kita bisa reload. Nah, tadi yang batalkan udah sukses, kita akan coba cek yang tolak dulu. Ketika tolak harus menyertakan alasan, kalau saya klik ya harus diisi gitu ya. Nah, teman-teman juga bisa ganti nih message-nya pakai bahasa Indonesia ya. Bisa diganti, cuman biar cepet saya nggak perlu ganti nih. Tugasnya teman-teman buat rapi-rapi lagi biar kodenya atau aplikasinya lebih baik ya. Misalkan alasannya bebas saja, misalkan ditolak atau lorem atau apa, saya klik ya. Nah, udah bisa ya. Kalau kita reload,
otomatis message-nya tampil, ditolak oleh admin karena apa? Karena ditolak. Lucu ya? Kalau alasannya benar berarti nanti otomatis tampil di sini. Gitu ya teman-teman ya. Nah, coba sekarang kita cek lagi ketika statusnya itu sukses. Kita bisa save. Nah, ini recent rejected-nya kita juga bisa set null ya. Set null aja terus saya save lagi. Nah, sekarang saya bisa reload ulang. Terus coba ini berhasil dikonfirmasi, salah ya. Harusnya kan pending ini tuh maksudnya. Ketika pending, saya save, terus saya mau akses atau coba yang konfirmasi. Nah, sebenarnya sih biar lebih tersistematis lagi ya, teman-teman juga bisa sertakan upload ya, upload bukti transfer di sini. Nah, cuman di sini biar cepet aja ya, saya nggak tambahkan. Tapi harusnya sih teman-teman tambahkan ya, nanti bisa tambahkan aja di sini kolom untuk pet apa, pet transfer gitu ya. Di sini nanti bisa handle pakai fungsi yang sama, fungsi yang ini. Jadi teman-teman, cukup tambahkan satu kolom aja misalkan alasan, atau bukti tadi ya, bukti transfer, sisanya sih udah di-handle sama aplikasi. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi kalau saya klik ya, otomatis pencairan berhasil dikonfirmasi. Kalau saya reload, di sini message-nya ganti, berhasil dikonfirmasi oleh admin. Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi harapannya teman-teman paham nih sampai sini. Lumayan ribet ya, logiknya lumayan banyak, tapi ya emang, proses yang paling banyak kan di donasi ya, di donasi, di pencairan. Kalau di project kan emang mastering aja. Jadi kira-kira gitu ya teman-teman ya. Nah, coba kita akan perbaiki lagi beberapa ya sebelum nanti kita tutup videonya. Nah, gimana kalau kita, bikin pencairan ya, tapi yang bikin pencairannya atau request pencairannya itu bukan admin. Nah, jadi sekarang saya coba login sebagai user lain ya. Saya pakai user test saja. Coba bisa enggak? Nah, di sini kan kebetulan kan, nah ini salah nih teman-teman. Nah, di sini kan harusnya kan yang bikin pencairan kan admin ya. Yang bikin pencairan admin, tapi yang akses donatur. Nah, ini kan harusnya nggak boleh ya, ditolak ya. Atau 404. Kita handle itu dulu deh. Jadi yang kelihatan kita akan handling. Coba kita masuk ke show yang ini. Kita akan handle itu. Yang pertama, kita bisa cek aja if condition ketika cash out user ID tidak sama dengan out ID. Jadi kalau nggak sama kita abort aja 404. Gini ya, teman-teman juga bisa pakai abort if biar cepet, cuman kayak gini aja biar simple. Saya reload, nah harusnya ini 404 ya. Jadi saya bisa masuk ke halaman cash out aja. Di sini pasti kosong ya, soalnya kan dia belum pernah request pencairan. Di sini udah ada, coba saya masuk ke project dulu. Nah, ini ada satu project nih. Nah, coba saya klik detailnya, terus nah di sini sudah terkumpul 100.000. Dari 100 ada yang salah ya. Coba kita cek. Nah, ini salah nih teman-teman. Kita akan masuk lagi ke campaigns. Kita nggak perlu ada filter where ya. Saya hapus saja. Nah, di sini yang tes nih. Harusnya nominalnya atau goalnya itu jangan 100.000, tapi misalkan 10 juta gitu ya, atau di sini 1 juta. Saya save terus saya back lagi ke sini. Saya reload, harusnya udah ada 10% ya. Nah, donaturnya ada satu, saya cairkan bisa, soalnya kan minimal pencairan kan 50.000 ya. Nah, sekarang di sini ada beberapa tuh teman-teman yang harus kita lengkapin. Kita harus lengkapin dulu rekening tujuan. Coba kita lengkapin dulu ya, sesuai aturan aja. Di sini udah ada, cuman belum rekening utama. Kita harus pakai rekening utama. Yang ini saya hapus. Terus saya bikin lagi misalkan yang BCA, nomor rekeningnya 01133, namanya misalkan tes. Gini ya, akun utama ya. Saya simpan, otomatis ada nih ya, label kayak gini. Nah, kalau udah kita bisa cek lagi di project, di detail, terus kita masuk ke cairkan sekarang. Nah, udah ganti ya, jadi ganti rekening tujuan. Kita coba cairkan aja semua, misalkan 100.000, harusnya bisa ya. Kita review cash out. Saya cash out nih. Nah, udah bener, udah bisa. Ini otomatis di reset. Nah, ini sekarang udah ganti yang bisa dicairkan Rp0. Admin sedang meninjau permintaan pengajuan pencairan Anda sebelumnya.
Sebesar berapa? 100.000. Udah bener ya. Kita masuk ke pencairan, otomatis tampil 1 belum dikonfirmasi. Nah, di sini pesannya apa? Nominal yang ingin Anda cairkan apa? Nah, di sini ada aksi. Ketika statusnya pending, aksinya itu masih batalkan. Kalau semisalkan saya konfirmasi nih, saya back lagi ke daftar pencairan, terus saya coba klik yang ini ya, yang belum dikonfirmasi. Coba saya konfirmasi. Nah, ini salah nih. Sebentar. Kita cek dulu ya. Nah, cash out user ID apakah tidak sama dengan out ID? User ID-nya berapa? Coba kita cek ya di cash out. Nah, yang ini user ID-nya kan 1 ya. User ID 1 kan admin. Apakah tidak sama dengan out ID? Harusnya kan false ya teman-teman ya. Coba kita daidam deh. Ini kayaknya saya lumayan agak nge-lag nih teman-teman. Udah lumayan lama ya recordnya nih. Coba saya daidam dulu. Terus saya ini aja ya satu-satu. Daidam kan bisa beberapa argumen ya. Jadi kita bisa coba reload dulu. Nah, ini kan 6 sama 1. Salah berarti ya. Nah, ini nggak bisa ya, berarti kita nggak bisa pakai condition kayak gini. Nah, kita bisa tetap pakai ini, tapi kita tambahkan juga. Jadi kalau dia tidak sama dengan out ID dan gitu ya. Dan apa? Misalkan out user has role donatur. Kalau dia has role admin, ya udah nggak apa-apa. Kita masukin aja gitu. Jadi coba saya reload. Harusnya tampil. Oh, sebentar, salah ya. Nah, di sini harusnya has role donatur. Nah, jadi kalau dia admin ya udah kita lolosin aja gitu. Jadi sekarang saya bisa reload. Dia admin, kalau donatur dia cuma bisa akses yang dia request saja. Kalau saya akses 1 not found, nggak bisa. Gitu ya teman-teman ya. Coba saya cek lagi, ini ID-nya 1 kan? Oh, 4. Ini ID-nya 4, saya ganti jadi 4. Nah, ini udah nggak bisa. Tapi kalau request-nya dia bisa. Kayak gitu ya. Nah, tinggal kita akan eksekusi. Yang ini kita ganti jadi 5. 5 kan request oleh tes. Coba kita mau apa? Kita mau tolak. Kita coba satu-satu ya. Misalkan kita ganti aja di sini alasannya belum mencapai batas minimal atau minimum. Gini aja ya. Kita ya, otomatis di sini akan tampil alasannya ditolak karena apa. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kita mau konfirmasi, coba saya select lagi dari cash out. Kita ganti ini rejected-nya kita ganti jadi pending lagi. Terus saya save. Saya reload lagi di sini. Coba saya konfirmasi, yakin ingin mengkonfirmasi? Ya. Saya reload lagi di sini. Yang akun tes berhasil dikonfirmasi oleh admin. Jadi gitu ya teman-teman ya. Nah, harusnya sampai sini teman-teman paham nih. Kalau misalkan ada yang bingung, bisa tanyakan aja di kolom komentar ya. Nanti ada beberapa yang mungkin saya update via commit aja, tapi mungkin itu lebih ke minor ya. Jadi kayaknya untuk video kali ini kita cukupkan dulu sampai di sini. Buat teman-teman yang suka bisa klik tombol like ya, share juga ke yang lain biar videonya tetap bermanfaat. Dan buat teman-teman yang belum subscribe, teman-teman bisa klik tombol subscribe, nyalakan juga lonceng videonya biar nanti nggak ketinggalan kalau ada updatean video baru. Dan ketemu lagi dengan saya di video selanjutnya.